Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Rahmat hadaratil mukarramun, sesepuh mungkin ada remaja atau bapak yang usianya masih remaja, bapak yang semua ya, dan kemana baru satu kelas TK atau kelas TK atau kelas 1 ya, itu kan masih muda. Kelas betul. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan rahmat pada kita semuanya, panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka kajian atau pengajian rutin. Ya, pada malam hari ini sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya pada malam hari ini kita masih tersorau di masjid ini, dan alhamdulillah bahwa kita hadir ya. Jadi mau dihadiri aku buat Pak Ketua Majelis Taklim tahlil untuk wis suwi kangen rong minggu ini kita wis suwi, rong minggu lah tahun ini kita suwi, seminggu belum tahun ini kita yo pokoknya rong minggu ya. Mudah-mudahan di masa-masa yang datang kita senantiasa terus bisa hadir di masjid ini dalam rangka kalau Pak atau ketua Majelis Taklim tujuannya memakmurkan masjid gitu. Dan masjid itu ya rame dengan kegiatan agama ya. Mudah-mudahan kita senantiasa berikan panjang umur ya walafiat terus memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersurah pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang kita akan dapat bersamaannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf pada bapak semuanya yang hadir pada malam ini. Kalau apa yang saya sampaikan itu pernah saya sampaikan atau mungkin ada orang lain yang menyampaikan, saya mohon maaf. Barangkali ono tabrakane atau mungkin kalau yang dulu lebih bagus ya, ini sifatnya mengingatkan saja, atau juga dalam arti ini memberi spirit ya, lebih baik barangkali di masa-masa yang akan datang, karena umur yang baik itu hari ini harus lebih hari ini dengan hari yang akan datang itu harus lebih baik daripada kemarin ya. Kalau hari ini itu izin biasa baik itu dianggap sama dengan kemarin dianggap seorang yang rugi lagi. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin kita menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak dan saudara semuanya yang dihormati, kita sudah melaksanakan beberapa kajian-kajian di masjid ini. Baru saja disampaikan, sebentar lagi juga ada pengajian, baik itu Senenan, Selosonan, atau mungkin juga yang lain, termasuk occasional spot yang rutin. Apa tujuannya? Adalah satu di antara yang disampaikan adalah untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ini tujuan utamanya apa? Tujuannya adalah untuk mencari Allah Subhanahu wa taala.
mencari ridho Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita di kampung ini, di masjid ini, ya, di kampung masjid atau di wilayah kita ini menjadi ciri dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbakti. Maka masjid ini didirikan dulu didirikan awal mulanya itu menggunakan darun. Itu bisa berarti rumah, bisa berarti kampung, bisa berarti wilayah, atau bisa berarti desa atau mengkonsol. Ini supaya menjadi kampung, wilayah yang golongannya orang-orang yang berbakti. Bukan kita namanya darul muttaqin. Ya, darul muttaqin. Siapa yang mendirikan, siapa yang membuat ide itu, ya nanti suatu saat akan mendengar sendiri. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat karunia yang besar dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita selalu menyempatkan dan menyediakan waktu untuk majelis zikir. Majelis zikir atau majelis pengajian, berbagai aktivitas yang sudah kita laksanakan. Ceramah-ceramah yang sudah kita sarap itu sudah cukup banyak, ya, sudah cukup banyak. Barangkali kalau ada yang kurang itu nanti bisa ditambah, ya, bisa ditambah. Nanti usul pada Pak Jibril, pada Pak Restu, ya, ya, karena dua pihak ini sih iso gawe ambang ijune masjid kan itu. Lah panjenengan semuanya harus ikut nyempuyung apa? Nyempuyung kalau ada pengajian ya laku. Nah, pengajian laku. Sholat jamaah laku. Ya, ada kegiatan laku. Itu namanya nyempuyung. Ya, jadi supaya apa? Supaya guyub rukun, akhirnya menjadi namanya apa? Kebersamaan jadi kuat. Simbolnya orang-orang yang apa itu, yang baik itu kan adalah persatuan. Maka dalam makalah atau dalam Arab itu kan al-quwwatu fil ittihadi wa qudmu fil tafarruqi. Kekuatan itu dari persatuan pada semuanya, dan kelemahan itu dari, ya, panjang semuanya juga. Kalau pandangan lemah, akhirnya jadi lemah. Ya, perpecahan ya. Kalau pecahan jadi lemah. Karena itu, sekali lagi, mari bersama-sama terus kita bina. Apa yang sudah menjadi apa itu jalan yang baik, yang sudah ditempuh, yang sudah digariskan di dalam masjid ini, mari bersama-sama untuk kita laksanakan. Kalau yang kurang bagaimana? Yang kurang ya diusulkan. Kemarin ada usul Pak Sidik itu bingung, caranya helm kok sering hilang, caranya. Pak Sidik bingung. Kemudian Pak Burin beberapa hari lalu dengan ketika sing kira-kira helm kehilangan dicatat, namun ditakon lain dijoli, nah gitu. Itu Pak Burin, ya. Kalau Pak Sidik iya caranya bilang. Nah ini bersama-sama kita sempuyung bareng-bareng. Ya, kalau saya usul sementara kalau belum ada tempat, saya di kota sebelah sound system itu di tempat yang kosong itu ditulisi kalau perlu, yang helmnya kira-kira untuk larang, helm kalau larang itu yo dikira-kira dewi. Nah helmnya kira-kira orang larang tapi yang mah cianya yo disimpan. Ya termasuk panjangan yang jam sholat jamaah yang tahu kalau ada jamaah yang pakai motor, pakai helm dari luar, nah perlu diiringi mas, helmnya perlu kopeni kono sebelah kono keris berjit, yang ini apa itu sound system itu, ya,
ya, karena ada ruang kosong, karena tidak ada dipakai apa-apa yang bisa dipakai sudah ada Pak. Itu kalau di antaranya. Ya. Kemudian ada lagi, ya ini kalau saya juga usul lewat ini sekalian umum ada panjangan semuanya nanti dengan yang umum juga dengan melu dorong publik Pak Restu berbicara jadi ya dulu itu ada kegiatan bersih bareng-bareng kendalanya apa dulu itu kendalanya adalah sing teko nak diumuke sing teko yo kuwi terus nah gitu ya itu ya ben akeh sing teko ben caranya ya itu pada saat ada kegiatan senam bersama itu ayo bareng-bareng nyelak sedelo waktu bersih masjid bagian masjid yang perlu dikira diresihi dan sewu kemudian tempat sandal itu kan tempat sandal atau pintu tempat sandal atau pintu tapi yang dikesut itu yang bagian yang orang sandal kan itu dan di bawahnya tempat sandal kan orang mau diresihi nah itu contoh gampang semuanya sudut-sudut itu sawang-sawang ya gitu ya termasuk di antara di atas itu pernah juga terjadi. Jadi kalau usul tenaga ini ditambah di pinggir-pinggir tenaga ini ditambah biayanya piro kuat bayar piro kan gitu ya, itu di antaranya. Maka lewat ini juga saya menyampaikan supaya ada perubahan yang barangkali untuk ke depan masjid kita supaya lebih baik ya, jangan sampai ada sing kehilangan helm gone kita orget sing kira-kira kita ayo dalam sebuah hadis disebutkan ja'a fil hadisil qudsi yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah. Tersebut dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat kelak, nanti saya lamu ahlul jami yaumi min ahlil karam ila man ahlul karam ya Rasulullah qala ahlu majalisil dzikri fil masajid. Nabi akan dapat diketahui oleh orang-orang yang berkumpul pada hari yang dahsyat itu. Siapakah benar mereka yang beroleh karunia yang besar? Ahlul karam. Ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi, siapakah itu ahlul karam ya Rasul? Kelompok majelis zikir, kelompok pengajian yang terdapat di dalam masjid, berbagai masjid. Jawab Rasulullah SAW. Hadis riwayat oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Abi Sa'id Al-Khudri. Masih lalu sini jamaah masih saling Allah. Itulah jadi kalau panjenengan sudah melaksanakan ya itu panjenengan akan mendapatkan namanya ahlul karam, orang-orang yang dianggap mulia. Disebutkan dalam makalah yang lain itu ada disebutkan bahwa orang-orang yang hadir di masjid itu disebut namanya juga yaitu dalam sebuah catatan saya sebutkan yaitu orang-orang yang masuk masjid karena niat Allah, karena berharap ridho Allah, maka orang itu akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para remaja atau orang-orang muda, termasuk panjenengan semuanya yang masing-masing muda, yang hatinya senantiasa terikat, terpaut, kandil, ya, kandil. Nah orang non masjid rasanya
Ya, rasanya kurang. Ada yang rasanya kayak orang kepenak. Orang kepenak kalau ngomong bukan, tapi orang kepenak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada panggilan Allah tapi nggak datang ke masjid, itu rasanya agak kurang. Kalau orang yang udah biasa gitu, maka disebut juga namanya duyufur rahman. Selain orang yang haji, itu termasuk panggilan semuanya yang hadir di masjid adalah termasuk duyufur rahman. Artinya apa? Tamu Allah. Tamu Allah. Ketika kita disebut tamu Allah, insya Allah Allah akan memuliakan kita, orang yang hadir di masjid itu. Apa hadiahnya? Apa yang kita rasakan? Barangkali panjenengan sudah merasakan. Orang yang sering hadir di masjid, orang yang sering melaksanakan kegiatan di masjid, maka hatinya menjadi tenang, orang khusyuk. Ya, orang khusyuk karena ada pengajian. Gus Ibn sudah menyampaikan, disebutkan. Nah, kalau masjid kan juga niat apa? Niat dari Allah. Tidak mau masjid kok ono soto yo alhamdulillah gitu. Ono roti yo alhamdulillah. Ono banyak putih yo alhamdulillah. Itu bagian daripada apa itu ridho panjenengan terhadap kepada Gusti Allah. Ya, itu diantaranya. Kemudian aktivitas kegiatan mengobat masjid ternyata menjadi kegiatan yang barokah dan berkahnya dapat suprabah atau dapat menyelamatkan orang-orang yang lain, orang-orang di sekitar kita. Semauni dulu pernah ke masjid, maka bisa jadi orang yang suka ke masjid dia lama-lama akan ke masjid, lama-lama ke masjid. Ya, itu diantaranya termasuk itu namanya keberkahan. Sampai-sampai panjenengan juga karena sering datang ke masjid, ketika ada pembagian daging kurban, maka orang-orang yang tidak datang ke masjid pun, tidak sering ke masjid pun, panjenengan aturi supaya apa? Supaya hatinya menjadi lulut. Lulut apa? Kerso deret panjenengan ikut meramaikan masjid. Tujuannya kan itu diantaranya. Selain panjenengan menghadapi Allah SWT, karena apa? Ketika panjenengan menehi itu karena menghadapi Allah Taala, benar-benar bukan karena keinginan tanda ini tadi, tapi benar-benar panjenengan itu niat membawa Gusti Allah nuduki Gusti Allah apa itu memberikan jalan orang-orang di sekitar kita yang belum kenal masjid bisa kenal masjid, orang yang belum datang ke masjid mau datang ke masjid. Kadang-kadang kita juga apa itu bermaksud ya baik ya, tetapi ya kadang-kadang itu salah tombol terjadi, salah tombol. Mudah-mudahan yang penting niat kita ikhlas, niat kita memang ingin apa itu supaya orang itu lebih baik daripada kemarin, nutupi jalan benar atau ajak-ajak kebaikan. Mudah-mudahan yang akan diijabah, akan dikabulkan oleh. Jadi saja apa itu diantaranya supaya apa? Supaya masjid yang ada di tempat kita, yang ada di sekitar kita, atau ya masjid kita sendiri, masjid Nabi, menjadi masjid yang menjadi harapan orang banyak. Karena orang-orang yang menghormati masjid termasuk kita semua dengan tujuan ibadah mencari ridha Allah SWT. Moga jadi dimuliakan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu sekedar apa itu dalam arti yang pertama unek apa itu kentek ya, keinginan harapan supaya masjid kita diharap di masa yang akan datang lebih baik.
yang sekarang sudah menjadi harapan orang banyak di luar orang kita menjauh, orang yang zamannya dari jauh, dari situ Luhur, situ Gresik, barangkali ada yang dari Barang Sapo, ada yang Barang Barong, ada yang dari Indonesia datang ke masjid ini. Sudah berarti kita, ya, masjid kita sudah menjadi harapan orang banyak. Karena itu yang belum aktif di masjid, ya monggo. Selama panjenengan ada di rumah, ada panggilan Allahu Akbar, ya kalau saya harapkan ya bisa dengan tahu, ya. Kecuali nak panjenengan Allahu Akbar, panjenengan ada di daerah provinsi sana, gitu lagi. Ya dekatnya mereka ada Baitur Rahman, berarti kan mereka Baitur Rahman. Kalau ada di rumah kita, ya panjenengan tahu di masjid ini. Karena masjidnya cuma satu, ya. Mudah-mudahan itu menjadi bagian daripada ibadah kita yang akan datang akan lebih baik. Itu saran saya atau apa yang isian pada malam hari ini. Kalau ada yang kurang, niatnya nyetel pokoknya niatnya apik gitu aja. Niat supaya masjid kita lebih bagus. Kalau dianggap kurang pas, kurang benar, ya mohon maaf ada Bapak Juli dan Pak Cirestu. Moga-moga panjenengan rasa ngapunten sedaya kepada kula, saha panjenengan sedaya